yang perlu kita kritisi, setuju dengan Bapak, siapa yang paling berperan di sana sehingga kesalahan-kesalahan yang multidimensi kalau mau dikatakan ini bisa lebih cepat terselesaikan. Betul. Tentu jawabannya mungkin pada diri. Dan mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini kurang berkenan, saya bilang. Ya, mampu diskusi lanjutan, ayo. Situasi terkini kondisi pendidikan di Aceh. Kita berbincang dengan Pak Muslim Daud karena sebelumnya beliau ini adalah praktisi pendidikan yang cukup banyak terlibat dalam berbagai program di Aceh. Sebelumnya Pak Muslim Daud pernah di Save the Children sebagai manajer di sana. Save the Children ini juga concern di bidang pendidikan. Pernah di BRR juga di bidang pendidikan daya. Pernah di USAID program DBE 2, kemudian USAID prioritas, dan saat ini juga bergabung di tim MDC Kemenak Aceh. MDC ini Madrasah Development Center. Ini sebuah program dari Kemenak yang juga menyoroti tentang kegiatan pendidikan. Pak Muslim, Ya. Kalau kita lihat Aceh ini urut-urutan prestasi di bidang pendidikan sering juara kita, juara dari belakang, tapi ya itu saing-saingan kita dengan Papua, dengan beberapa daerah yang masih tertinggal lah. Padahal kalau saya lihat kita di Aceh ini sumber dayanya tidak kurang ya, kita lihat maju juga kalau saya lihat ya, nggak terlalu terpencil seperti wilayah-wilayah lain yang saingan juara kita tadi. Kira-kira menurut Pak Muslim ini mengapa ya bisa terjadi, salahnya di mana? Mungkin ada saran-saran yang dari Pak Muslim yang bisa kira-kira untuk memperbaiki kondisi ini di Aceh. Terlihat, terkesan pendidikan kita nggak ada masalah, kan gitu kira-kira. Tapi kenapa waktu diadakan evaluasi ternyata kita juara kan? Betul. Gitu, dan juaranya nggak enak, juaranya dari belakang. Tentu ini bukan kesalahan satu orang, bukan hanya kesalahan guru, bukan hanya kesalahan aparat yang duduk di pemerintahan di bidang pendidikan ataupun di Kemenaknya. Tentu ini kalau kita mau katakan barangkali kesalahan kita semua barangkali ya. Baik salah go, Pak. Baik salah tidak orang. Tapi perlu juga kita kritisi ketika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, Pak Muslim. Oh gitu. Ya. Iya. Tapi yang pertama perlu kita lihat pada standar, Pak ya. Bagaimana pemerintah Indonesia melihat pendidikan itu dari sisi standar. Dia ada standar gurunya, standar pengelolaannya, kemudian ada standar isinya, standar lulusannya, kemudian standar pendanaannya, kemudian termasuk di sana partisipasi masyarakat dan seterusnya. Artinya kita mau katakan yang pertama itu bukan kesalahan satu pihak. Lalu kesalahan siapa? Kesalahan semua pihak. Nah, yang perlu kita kritisi, setuju dengan Bapak, siapa yang paling berperan di sana sehingga kesalahan-kesalahan yang multidimensi kalau mau dikatakan ini bisa lebih cepat terselesaikan. Betul. Tentu jawabannya mungkin pada pengambil kebijakan. Di posisi atasnya ya. Kalau kita mau dari posisi atas ya siapa yang duduk di bidang pendidikan. Iya. Oke, kalau sekarang kita di Aceh, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan, misalnya. Kan mereka yang paling berperan ini, yang bertanggung jawab untuk kualitas pendidikan. Ya, mereka paling bertanggung jawab. Tapi jangan lupa juga di sana ada peran masyarakat dan keluarga. Saya mencoba menyampaikan ini tidak untuk menjatuhkan, tidak mengkritisi secara negatif seseorang dan seterusnya, apalagi menjatuhkan, tidak sama sekali. Namun kita perlu lihat bahwa yang duduk di sana seyogyanya memang orang yang paham dengan pendidikan. Bapaknya kan paham sih, betul paham, tapi beda pahamnya bagi seorang yang tumbuh dengan karir sebelumnya memang di bidang itu. Jadi maksudnya ada standarnya loh ya, kalau mau ngurusi bidang pendidikan minimal punya pengalaman
dari bawah ini untuk Seharusnya seperti mengurusi itu. pendidikan. Ya. Seharusnya seperti itu. Kalau kita bicara tentang itu ya, ini kan tentang tata kelola pendidikan. Karena dalam dunia pendidikan itu bukan hanya dia ngurus duit, bagaimana membangun lab, alat lab, bukan hanya itu, tapi juga untuk pengembangan daripada SDM dunia pendidikan yang memang sangat berperan di dalam pengentasan masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan dalam pengertian capaian dari siswa. Karena apapun yang dilakukan oleh sekolah, apapun yang dilakukan oleh komunitas sekolah, apapun yang dilakukan oleh struktur yang membidangi sekolah beserta SDM sekolah, itu yang dinilai adalah capaian dari siswa. Betul. Jadi sebagus apapun program, Betul. kalau capaiannya tidak tercapai tetap gagal ya. Tetap dianggap belum mencapai sasaran. Nggak boleh bilang gagal ya. Nggak boleh bilang gagal, mungkin belum ya. Saat ini belum, mungkin ke depan ada pembenahan bisa menjadi lebih baik kan begitu. Betul. Contoh Pak Masudi. Nanti kula hayat pegon. Tingkat. Bangunan cukup megah. Tapi hantam dah dengar, nggak pernah kita dengar mereka bisa mencapai tingkat provinsi, Prestasi. apalagi tingkat nasional, prestasi siswanya. Nggak pernah kita dengar. Ada seperti itu, ada. Maka itu perlu dipertanyakan ya. Maka yang hal-hal seperti ini perlu diberdayakan. Karena kalau saya melihat SDM-nya, apanya yang diberdayakan SDM-nya? SDM-nya tidak kurang kita, Pak Muslim. SDM-nya banyak tidak kurang dan berlebih. Kadangkala sering tidak tepat ya, menempatkan seseorang bukan pada posisinya. Kalau saya melihat, kalau untuk pendidikan itu harusnya orang yang memang sebelumnya berkiprah di dunia pendidikan. Minimal pernah jadi guru gitu, atau ini ngomongnya kemana nih? Kayaknya kemana-mana gitu ya. Iya. Maksudnya pejabatnya yang Betul. kepala dinas pendidikan. Betul. Oke, memang itu kan yang banyak dikritisi selama ini kan, bahwa yang duduk di dunia sebagai pejabat-pejabat, saya nggak menyebut kepala dinas pendidikan, tidak, pejabat-pejabat di dinas pendidikan di bidang A, B, C, D kan ada KB, Kabak di sana. Memang seyogyanya orang yang berkarir ya. Betul. Dari dinas pendidikan sebelumnya, katakanlah mungkin dari kabupaten kota, lalu bagus di sana berprestasi, ditarik ke sini. Karena berbicara tentang pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, memang nggak bisa kita coba-coba gitu ya, nggak bisa kita coba-coba, apalagi dari luar ya, dari luar dunia pendidikan maksudnya. Apalagi dari luar dinas pendidikan ditaruh situ, bisa dia tegas dia betul, tapi kontennya mungkin kurang. Saya nggak bilang nggak ada. Ya, orang bisa belajar secara otodidak, tapi pengalaman karir yang membuat dia sekarang besar itu banyak di bidang yang lain ya. Banyak di bidang yang lain, sehingga dia nanti ingat nih rupa jina yang lain lo. Karena tadi udah saya sampaikan di awal, mengurus dunia pendidikan itu mengurus guru, mengurus kepala sekolah, mengurus juga komite sekolah, mengurus siswa. Banyak hal yang mungkin belum pernah dialami oleh yang orang bukan pendidikan. Karena mungkin punya pengalaman yang berbeda-beda di bidang masing-masing, Pak Muslim ya. Saya pikir tadi Bapak mau bilang bahwa kita banyak guru. Nah, gurunya cukup, malah tiap tahun diangkat kan? Tapi terus kenapa kan begitu? Ada masalah lagi kan? Nah, inilah dia. Misalnya guru selalu nggak cukup di wilayah-wilayah tertentu saja. Misalnya di wilayah pedalaman, tapi di beberapa tempat di perkotaan sudah lebih gurunya. Mungkin ketegasan ya. Ketegasan dan pemahaman. Pemahaman bahwa di sana misalnya perlu guru ini. Kalau yang duduk di situ kan nggak paham tuh, bahwa guru matematik memang harus diajarkan oleh guru matematik. Nggak boleh guru agama mengajarkan matematik, karena guru agama mungkin dia pintar matematik, dia malah menjadi tutor di berbagai kursus dan seterusnya, ya kan? Tapi kalau tutor, dia kan bisa mengajarkan apa yang dia kuasai, diajarkan. Kalau matematik di tingkat sekolah misalnya, itu kan udah ada kurikulumnya. Kurikulum dari A sampai Z harus dihabiskan. Jadi mungkin ada materi-materi sulit di sana.
Yang hanya bisa itu oleh ahlinya. Oleh ahlinya, oleh guru matematik. matematik. Itu pun guru matematik masih ada yang nggak paham. Masih ada materi sulit namanya ya kan, materi sulit di matematik, di fisika, di kimia, di bahasa Inggris. Ya. Ya. Intinya tempatkanlah orang pada tempatnya. gitu, Pak Muslim, Kemudian karena itu salah satu strategi Dinas Pendidikan, begitu juga Kemenak itu menghidupkan KKG, MGMP. Nah, guru belajar di situ. Iya. Tapi nggak boleh juga dibiarkan guru belajar sendiri bersama kepala sekolah. Harus adalah tutor. Ahli. Yang lebih pintar dari mereka. Boleh dari kawan mereka sendiri. Okay. Makanya sekarang kita lihat ada Fasda. Fasda itu pun nggak boleh berjalan sendiri. Harus disupervisi oleh para pejabat di Dinas Pendidikan. Kalau nggak, asal jalan. PNGB. Ya. Betul. Hasil kurang. Habis uang negara, tiket pesawat segala macam Kalau di KKG MGMP itu kebanyakan uang sekolah, Pak. Uang sekolah. Sekolah menyisihkan, lalu mereka kumpul uang, kemudian mereka melaksanakan. Cuman yang kurang tutornya, Pak. Ya, tutornya dari luar. Kalau dari mereka kan udah sering. Ini gimana pemerintah juga berpikir bagaimana KKG MGMP ini hidup, bisa juga disuntik atau difasilitasi tutor dari luar, katakanlah dari Banda Aceh. Kalau dari Jakarta kan terlalu jauh, raya talong kubun tu kemudian. Oke, Pak Muslim, apa nih saran Pak Muslim untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Aceh kalau kondisi seperti ini sekarang? Saran yang pertama barangkali mau dari mana kita mulai ini, Pak? Mau dari atas, dari bawah? Dari atas. Dari atas. Susah kalau dari atas ya. Dari atas ya mungkin seperti yang udah sempat dikritisi selama ini ya, bahwa seyogyanya memang kepala dinas berkaitan memang harus betul-betul dari orang dunia pendidikan. Ya. Kemudian juga pejabat yang ada di bawahnya harus memang orang dunia pendidikan. Bagusnya pemerintah melihat mana pejabat dinas pendidikan, begitu juga Kemenak barangkali yang bagus di kabupaten kota, ditarik ke sini, taruh dia, karena mereka udah bagus kerja di sana di kabupaten kota, taruh ke sini sebagai apresiasi, bentuk penghargaan juga. Penghargaan juga ya kepada pejabat kabupaten kota seperti itu. Kemudian tentunya memperbaiki Renstra ya, rencana induk dulu. Oke. Nah, kan mungkin nggak ditengok-tengok itu rencana induk. Tengok lagi, kemudian Renstra ya kan, supaya sejalan kemana arah visi kita ke depan nih. Udah selesai dokumen tuh kan udah enak juga nanti untuk pembiayaan, baru turun ke bawah lagi. Apa yang mau dilakukan tingkat SD, apa yang mau dilakukan tingkat SMP, SDMI maksud saya, SMP dengan AMSEN, kemudian juga SMA dengan MA, SMK dan seterusnya. Itu kan ada tingkat-tingkat yang capaian pembelajaran juga berbeda. Nah setelah itu coba dilihat mana yang paling penting untuk dilaksanakan, untuk diberdayakan. Tentu di situ guru. Pelatihan guru harus diintensifkan, dan yang lebih penting adalah pendampingan. Baik lihat juga pelatihan namuro awaknya yo kampung ana bolong getet ana to kalang-kalang le nam boleh ulang gede. Jadi pendampingan ini, pendampingan cukup penting. Memang pendampingan. Karena kita mendampingi kan. Cakap programnya tanya, kalau kita di kampus misalnya itu kan mendampingi orang buat skripsi. Apa yang terjadi kalau nggak bagus kita dampingi? Barangkali dia mencari orang lain suruh buat, kan itu terjadi. Jadi kalau kita dampingi, kapan mau mengajar, kapan mau pelatihan, kapan mau refleksi, pasti itu perlu kita dampingi. Siapa yang dampingi? Tentu orang yang lebih bagus dari dia. Boleh jadi tutor dari Banda Aceh, dikirimlah ke berbagai daerah. Cuma kan benda pegahnya. Tahan apa yang dia mau, cakap. Apa yang dia mau ya? Paling tidak mungkin transportasi segala macam ini yang belum berjalan ya. Ini yang belum berjalan
Ya, ini yang belum berjalan. Mohon maaf, mengapa waktu dulu ada donor, saya sempat disampaikan tadi berpengalaman di beberapa lembaga itu capaian siswa dalam program tersebut di kabupaten kota tersebut itu meningkat. Kenapa? Karena ada pendampingan, ada pelatihan, ada pendampingan. Karena di pendampingan yang cukup penting. Enggak sekedar melatih saja, Enggak sekedar kemudian dilepas begitu saja, Pak. Iya, kalau melatih saja hanya capaian kegiatan tercapai. Bahwa Dinas Pendidikan Kemenak sudah melakukan ini 3 kali dalam setahun, ini habis anggarannya, alhamdulillah udah selesai. Itu kan laporan. Dan dana udah terserap semuanya. Bagus si pegah lewaknya kan, di pimpinan tuh siapa? Karena dana yang diplot terserap, berarti bagus, Anda bisa kerja, ya kan? Dampaknya gimana? Dampaknya mana? Akhirnya dampak positif yang kita inginkan dari pelatihan ini, saya nggak bilang nggak tercapai, tapi tidak memenuhi apa yang diinginkan. Kita ingin guru menjadi bagus, kepala sekolah menjadi lebih piawai dalam menata sekolah, dalam mengelola sekolahnya. Tapi kan itu jarang-jarang didampingi seperti itu. Kalau sudah ada, nyancap. Mantap. Ya, mantap. Baik, mudah-mudahan ada yang mendengar saran-saran dari Pak Muslim dan bisa diimplementasikan, mudah-mudahan bisa membawa perubahan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Terima kasih Pak Muslim atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih rekan Sago yang sudah dan mohon menyaksikan. maaf juga kalau ada yang nggak berkenan, tapi yang kita sampaikan yang ideal bahwa kita ingin pendidikan Aceh ini baik ikut tapi lah. Ya, betul. Yang pun legowo lah. Ya, legowo. Kasih pada orang yang mufum. Male gede yang mendum karena kamu tonton. Ya. Ya kan? Wah, male tu. Ini ikut tapi ya, malah ada. Betul. Jadi daripada tak tengok kedih. Ya. Si logo lah ya. Baik. Introspeksi diri. Dan mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini kurang berkenan, saya bilang. Ya kan, mampu diskusi lanjutan, ayo. Mana masalah. Iya. Good, makasih Pak. Terima kasih rekan Sago, jangan lupa komen, like, and subscribe. Sang pelajar kehidupan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Jika pulang ku bawa bekalku, lalu ku nyanyikan kisah kehidupan bagi